Pelajaran 14, buka Alkitabnya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Coba baca dulu Janita sampai 24, nanti Bepan ayat 25 sampai 28. Ayo baca Janita duluan, 21 sampai 24. Buka suaranya. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kita akan belajar. Jadi kalau kita banyak ini SMP ini belajar mengenai mujizat Yesus ya, untuk lebih mengenal Yesus. Jadi sini kita belajar bagaimana seperti judulnya membuka diskriminasi ya. Sebenarnya ini diskriminasi bukan oleh Yesus, tetapi diskriminasi oleh orang Yahudi ya kepada orang yang bukan Yahudi ya, atau diskriminasi orang Israel kepada orang yang bukan Israel. Sekarang yang kita pelajari, kita baca tadi, ini adalah seorang perempuan Kanaan ya, seorang perempuan Kanaan. Jadi dulu ketika selain orang Israel adalah maksudnya orang kafir ya, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi orang Kanaan ini adalah orang kafir ya, tidak dipedulikan oleh orang Israel, tidak boleh dapat berkat dari orang Israel. Tapi di sini perempuan ini menemui Yesus. Dia katakan apa? Anak Daud ya, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Boleh jadi ibu ini sudah pergi ke beberapa dokter ya. Mungkin ya, tidak tahu pasti, tetapi karena dia orang kafir, boleh jadi dia pergi ke dukun. Tidak sembuh-sembuh ya. Udah berbagai banyak pengobatan. Dan dia tahu ada seorang yang bernama Yesus, seorang guru yang bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, kita sudah mendengar cerita sebelumnya bahwa Yesus menyembuhkan apa? Yang kerasukan setan sebanyak berapa? Apa nama julukannya? Buka aja suaranya, buka suaranya. Ya, legion ya. Sangat banyak. Sangat banyak. Dibandingkan itu dengan babi-babi yang masuk ke jurang itu, yang dirasuki oleh setan babi itu, ribuan. Ya, ribuan. Jadi sangat banyak. Jadi ini dikatakan bahwa kerasukan roh jahat juga, tetapi datang kepada Yesus. Jadi dia sepertinya kenal ya Yesus. Makanya Yesus disebutkan siapa? Siapa panggilan yang disebutkan Yesus ini? Siapa dia disebutkan?
sudah kita baca tadi. Perempuan itu memanggil Yesus siapa? Nah, perhatikan ya. Memanggil siapa? Anak Daud. Ya, anak Daud. Luar biasa ya. Padahal orang-orang Israel tidak percaya sama Yesus karena dia adalah seorang anak tukang kayu. Ya, bahkan orang tidak menganggap Yesus adalah anak Raja Daud, sehingga Yesus diremehkan. Tetapi perempuan Kanaan ini, orang kafir ini, memanggil Yesus anak Daud. Ya, berarti cukup menghargai siapa? Menghargai Yesus. Tetapi ketika dia menyatakan masalahnya kepada Yesus, di mana anak perempuan ini kerasukan setan, berteriak-teriak, ya nanti kita akan baca lebih lanjut lagi di ayat yang lain bagaimana keadaannya. Tetapi di sini mau kita pelajari dulu, ketika dia meminta pertolongan Yesus, apa kata Yesus? Coba baca sekali lagi, Bevan, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, dengan kata lain, Yesus mengumpamakan perempuan itu apa? Buka aja suaranya. Apa diumpamakan perempuan itu oleh Yesus? Anjing. Anjing. Coba kalian kalau dibilang anjing bagaimana? Sakit hati enggak? Ini Yesus yang bilang, nggak pantas kalau roti untuk anak-anak ini, bahkan untuk anak-anak ya, anak-anak sepele, nggak pantas juga untuk apa? Untuk anjing. Ya. Tampak seperti itu, tetapi sebenarnya sedang menegur bahwa orang Israel menganggap orang lain, orang kafir itu memang seperti anjing. Ya. Anjing di sini adalah najis, tidak diperhitungkan. Ya. Jadi itu sebabnya nggak boleh dapat berkat orang luar, orang najis. Ya. Jadi bayangkan kalau hanya orang Israel aja yang masuk surga, yang dapat berkat Tuhan, mau kalian? Wah, untuk apa ada kami orang Indonesia kan begitu? Kalau hanya orang Israel aja yang dapat berkat. Jadi di sini Yesus sedang mengatakan semua orang bisa dapat berkat. Tetapi ini terjadi karena apa? Karena kesungguh-sungguhan daripada perempuan Kanaan itu. Junior, coba baca ayat 27. Jangan tutup videonya, Junior. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu Lah, kok bisa jadi tabun, itu tapi ceritanya? ayam mendapatkannya Stop. kembali dengan sehat. Junior, stop. Bukan itu. Baca Janita ayat 27. Bunyi Lukas. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, jadi perempuan itu nggak langsung tersinggung dan sakit hati, ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia katakan bahwa benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nggak apa-apa remah-remah. Tahu remah-remah? Kalau kalian makan roti biskuit, ya, jadi dia berjatuhan, ya, seperti serbuk-serbuknya apa, jadi jatuh di bawah, dijilat oleh anjing. Nah, itulah dia. Kalau kalian kan nggak mau kalau jatuh dari meja, di lantai, remah-remah kalian makan kan nggak mau kan? Tapi kalau roti itu mungkin masih besar, kemudian jatuh, paling kalian bilang belum 5 menit. Tapi kalau dia kecil-kecil jatuh, wah, buang aja, ya kan gitu. Paling hewan-hewan yang apa? Yang makan. Jadi kalaupun ada peliharaan anjing, anjing makannya. Tapi dia bilang begini, perempuan itu bilang dia tidak marah. Benar Tuhan. Jadi dia sedang mengatakan nggak apa-apa kalau aku diumpamakan anjing, ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
kalaupun saya dapat remah-remahnya sedikit saja, tidak apa-apa katanya sama Yesus. Yang penting anakku ini apa? Sembuh. Jadi ini pelajaran yang kita boleh lihat. Pelajarannya adalah yang pertama. Jadi kalau saya bilang selalu pelajaran, silakan tulis. Pelajarannya yang pertama adalah orang kafir atau semua orang layak atau bisa, ya, bisa mendapatkan berkat daripada siapa? Dari Tuhan, ya. Jadi orang kafir, orang yang bukan Israel juga bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan dan juga bisa mendapatkan berkat keselamatan, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau meminta kepada Tuhan, rendah hatilah, ya. Rendah hatilah. Seperti perempuan ini dia katakan, tidak apa-apalah. Anjing-anjing itu pun dapat remah-remah itu, ya. Jadi jangan langsung seperti ngotot mau minta sama Tuhan. Tidak boleh namanya minta sama Tuhan. Dengan kata lain, ketika kita meminta itu, sebenarnya kita nggak layak dapat itu, ya. Tahu nggak layak, nggak harus, ya. Itu hanya kemurahan daripada Tuhan. Itu sebabnya dengan rendah hati meminta kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kita akan bandingkan ayat ini sedikit supaya menambah pengetahuan kita. Kita bandingkan dengan Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Nah, ini junior yang baca semua. Markus 7 ayat 24 sampai 30. 24 sampai ayat berapa, Sir? 30. 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, jadi kembali di sini dibuka lebih ini lagi, lebih luas lagi pemahaman kita. Ibu itu, perempuan itu orang apa dikatakan? Dari mana dia? Orang Sirofenisia dari Yunani. Yunani, ya. Dari Yunani. Tadi nggak disampaikan itu. Itulah kalau belajar Alkitab. Bukan berbeda, bukan jadi salah, tetapi ada yang tidak dituliskan sebelumnya, dituliskan oleh penulis yang lain. Nah, dikatakan di sini bahwa ceritanya adalah dikatakan biarlah, ya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, ya. Jadi biarlah anak-anak Tuhan yang dapat berkat dahulu, baru kemudian yang lain. Tapi dia katakan, dah apa-apa Tuhan, walau hanya sedikit, hanya remah-remahnya yang saya dapat, enggak apa-apa. Nah, karena iman perempuan ini, dia ngotot untuk dapat berkat itu, dia percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Maka pada waktu itu Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah sekarang sebab setan itu keluar dari anakmu.
Jadi Yesus menyembuhkan anaknya itu nggak dipegang, ya, nggak harus dikasih obat. Yesus hanya berkata dari jauh, pergilah anakmu sembuh, dan anak itu sembuh. Ya, jadi ya walau Yesus tidak ada sekarang bisa pegang orang sakit, tidak percaya, nggak apa-apa. Kita percaya aja sama Yesus. Ya, dari sorga dia bisa apa? Menyembuhkan setiap orang. Yang penting kita sungguh-sungguh dan percaya. Nah, jadi di sini pada waktu Yesus berkata bahwa anak itu sembuh, dan di situ jugalah anak itu sembuh dari kerasukan apa? Kerasukan setan. Jadi inilah yang boleh kita pelajari bahwa tidak harus berkata bahwa sayalah yang layak dapat berkat Tuhan, orang lain tidak. Itu salah, ya. Setiap orang berhak mendapatkan berkat Tuhan, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,